lagi nih sama channel SKR 7 Bray. SKR 7 Bray. Mantap Bray. Mantap jiwa. Gue minum dulu lah, biasa Bray. Sama gue juga. Gue habis makan tadi dikasih Wondo nasi, belum minum. Wih mantap Wondo. Is the best. Bray, ntar gue minjem pot Bray. Rokok gue tinggal satu Bray. Oh siap. Belum ada asbak lagi. Halo guys. Jadi kita tetap ya nyajiin video-video yang kita SKR 7 Pride itu yang viral, terus yang relate di kalangan kita, terus yang viral di media-media sosial sama ini Dar. Karena kita temanya itu setiap hari Kamis itu malam Jumat kita temanya Kamistri. Kamistri, Ya, apa itu Bray? Kamis misteri. Misteri. Jadi kita Boleh. Jadi kita bakal bahas setiap hari Kamisnya di malam Jumat kita bakal bahas tuh kasus-kasus kayak misalkan misteri yang belum terpecahkan, Boleh. terus horor. Wih mantap. Nah, ya kan? Sama ini juga, Bray. Sama kita kasih tahu buat ke subscriber kita sama yang nonton nih. Oke. Jadi kita bakal nanti kemarin pas kita ngobrol, kita bakal nanti hunter. Oh hunting. Ya, hunting lokasi ya. Hunting Wih, lokasi. Boleh tuh Bray. Jadi kita bikin di mana kita keliling di suatu tempat yang benar serem. Oke. Tapi jangan ada modelannya itu yang settingan. Oh mana ada itu settingan. Realita nyata. SKR 7 nyata. Jadi nanti itu kita bakal bikin di mana tempat-tempat serem. Nah, jadi misalkan nih, Bray, ini Bray lu pegang dupa, Bray, ya kan? Oh iya. Nah, jadi modelnya kayak vlog-vlog gitu, Bray. Oke. Ya kan? Ntar megang dupa sambil minta nomor nggak Bray? Boleh. Nomor pakong. Ya. Yang keluar Mas Bayu. Ya. Kayak gitu, Bray. Jadi kan asik kan kayak gitu ya. Boleh. Ya kan? Yalah. Jadi nanti kita bakal di next lah, nanti di video yang keberapa lah, mungkin nanti di Boleh. episode berapa, Bray. Siap. Nah, jadi kita ini guys, temanya yang tadi apa sih, bukan tema, apa sih sebutannya? Apa Darwondo? Segmen. Oh ya, segmennya Chemistry. itu Kamistri. Kamis penuh dengan misteri. Oke. Jadi kita pengen bahas ini, Bray. Di daerah Lampung yang lagi hype banget ini, sebenarnya bukan hype, sebenarnya udah lama banget itu, Oh, Bray. apa tuh Bray? Kasus di mana namanya itu Pocong Bayu. Pocong Bayu ya? Iya. Pernah dengar, Bray? Pernah. Itu di YouTube sebelah lah. Ya, betul. Itu dibahas itu si Pocong Bayu itu kalau nggak salah itu dia gangguin warga ya. Iya, betul. Siang malam gangguin. Betul banget, Bray. Pengangguran apa itu? Pocongnya pengangguran. Pocong nganggur. Iya. Jadi setahu gua itu tadinya itu, Bray, kalau iya. gua jadi tuh kenapa gua pengen bahas ini? Jadi gua ngedengerin di podcastnya Om Deddy. Oh iya. Awalnya di podcastnya Om Deddy. Nah, terus itu ada dari Lentera ya kan. Terus sama satu lagi gua nggak tahu channelnya apalah, pokoknya itu sama Bang Mamat juga kan. Di situ Mamat Market ya, Day, ya. ada berempat di situ ngebahas Pocong Bayu ini kayak gitu. Oke. Nah, jadi si mereka berdua ini katanya udah visit ke sana, Bray. Udah visit ke daerah si TKP ini, tempat kejadiannya, ya kan, di lokasi Lampung, ya kan. Daerahnya daerah apa sih, Bray? Tahu nggak, Bray? Nah, gue sempet nonton di YouTube itu daerahnya Lampung, Bray. Heeh. Daerah Lampung itu desanya itu gue lupa ya, Pak Wai apa namanya? Iya, kayak gitulah pokoknya ya. Wai Bruli ya kalau Ya, nggak salah. Wai. Kayak nama band, Bray. Itu penyanyi ya. Iya, jadi kalau yang gue dengar di podcastnya Om Deddy pembahasannya, iya. jadi terus gue juga nonton juga, Bray. Iya, Si iya. Lentera ini gue nonton. Nah, terus gue cari tahu ternyata memang benar. Jadi kisahnya ada namanya si Bude, ya kan. Nah, jadi narsumnya itu si Bude dan si Pade. Oh iya. Ya, jadi Oh, warga yang masih tinggal di situ. iya. Ya? Jadi kan yang dari kalau nggak salah dari 50 kakak ya. Kakak, ya. 50 kakak, sekarang sisa 3 kakak. Sisa 3 kakak, Iya, betul. nah yang tersisanya itu narsumnya si Pade dan Bude itu. Oke. Nah, jadi ceritanya waktu sore si almarhum sama istrinya itu lewat.
lewat sore, lewat depan rumahnya si Bude. Ya kan lewat. Nah, terus ketika malam kedengaran suara ribut, berantem, Bray. Oh iya. Ribut suami istri lah. Nah, terus kata si ininya, masa kedengaran sampai sini sih? Nah, terus kata si Budenya, bener kok demi Allah kedengaran sampai sini berantemnya. Berarti kan kenceng banget, Bray. Emang rumahnya jauh ya? Jauh kan, jauh. Kalau menurut gue sih lumayan jauh ya, lumayan jauh. Nah, terus singkat ceritanya, si istrinya itu kalau nggak salah ngunciin si almarhum ini di dalam, Bray. Di dalam ya, di dalam di dapur, kalau nggak di dapur apa di apa lah pokoknya dikunci dari luar. Okay. Apa di rumah gitu dikunci dari luar. Nah, pas dikunci dari luar, nah terus si istrinya balik lagi, Bray. Balik ngebuka pintu, tiba-tiba almarhum udah gantung diri, Bray. Nah, akhirnya si istrinya itu teriak kan minta tolong. Ya kan, teriak minta tolong dan akhirnya warga pada nyamperin. Nah, bukan apa namanya, kalau menurut gua bukan di mana si apa namanya istrinya kan teriak kan minta tolong ya. Bukan di mana menurut gua si istrinya pas teriak, tapi di situ nggak ada lampu, Bray. Oh iya. Penerangan nggak ada, Bray. Listrik nggak ada, Bray. Iya, sempet gue ngeliat channelnya tuh channel Om Deddy. Nah, itu dia diceritain bahwa itu udah lama nggak ada listrik karena itu listriknya itu dari genset. Iya, dicolong. Gensetnya dicolong. Ya kan, dicolong. Ada aja warga Konoha dicolong. Nah, terus pas kejadian itu ya memang nggak ada pencahayaan, Bray. Posisi katanya Bude itu posisinya lagi gerimis germericik. Iya, nah terus si Budenya itu pun katanya pas mau nyamperin almarhumnya itu nggak berani, ya kan posisinya. Nah terus pokoknya kalau nggak salah datang polisi sama ambulan itu pas jam 6:30 pagi lah baru ada. Oh, baru pagi ditolong gitu baru ada, baru diambil kayak gitu. Nah terus selang seminggu apa selang berapa hari sih Bre baru tayangannya, Bre, lu tau nggak, Bre? Ya, gue dengar itu kejadiannya itu masalahnya itu karena mau nonton dangdut ya katanya ya. Emang iya, Bre? Iya, jadi mau nonton dangdut cekcok terus entah kemana lah, gue juga nyimak dikit-dikit. Cuman yang isinya pas datang itu kan kegantung ya. Nah udah gitu ditolong sama polisi, warga kayak kasusnya itu nggak dilanjut, udah dianggap bunuh diri itu gitu aja sih. Oh, kematiannya kenapa nggak dikasih tahu ya? Nah, jadi nggak mempermasalahkan lah, nggak dilaporkan gitu. Ya udah gitu aja. Ya mungkin bisa jadi juga, Bre, gini, Bre. Kalau dari sesi gue nih ya, opini gue nih ya, Bre. Kalau dari opini gue mungkin kayak si Bayunya ini mungkin pengen kayak ngasih tahu loh, Bre. Nah itu dia. Iya kan, kayak pengen ngasih tahu, tapi ngasih taunya ke orang-orang ya jadinya pada takut, Bre. Nah itu dia karena nggak dinaikin kasus, dia pasti kayak mau ngomong gitu ya. Iya. Gue mati tuh karena begini gitu-gitu iya, mungkin. Udah kayak di film-film ya, Bre. Oh, gue penonton setia film horor. Iya, kayak gitu. Terus bahkan yang tadi lu bilang siang juga dia nyatronin loh, Bray. Iya. Iya kan? Ya kan. Nah, terus si Budenya itu cerita katanya minjem apa sih? Asa ya? Pinjem asa. Oh, buat ini karet. Karet. Ya, buat karet, buat nginin apa namanya getah karet. Karet. Dia minjem asahan ke Pade. Lo kowe katanya. Gitu. Loh, kowe kan lu tulis mokar. Iya, kayak gitu. Nah, terus pas sudah selesai dikasih tuh asahannya, si Bayunya ini keluarnya nebus tembok, Bray. Kayak gitu. Ya kan? Ya kalau gue sih percaya nggak percaya ya. Iya. Karena gue nggak ada di situ, ya kan. Gue baru cerita-cerita aja kayak gitu. Cuman kalau menurut gue itu jadi kasus misteri yang menurut gue yang paling serem. Kenapa serem, Bray? Karena satu, pencahayaan nggak ada. Ya kan? Terus nyatronin warganya pagi sih apa siang malam lah ya kayak gitu. Nah terus sampai itu bener-bener tuh warga pada cabut semua, yang darinya 50 kakak jadi 3 kakak doang. Nah itu dia. Berarti kan ini serem banget, Bray. Cuma ini, Bray, gue juga baru dengar juga bahwa soal teror pocong ini yang di Tangerang ya juga sama. Jadi di Tangerang kalau di Tangerang kan bukannya bohongan ya, Bray? Ya bohongan, yang sifatnya tuh kejahatan gitu. Oke. Pernah kita bahas juga kan? Pernah dibahas. Nah, kalau ini urusannya apa gitu loh? Si yang gentayangannya ini. Iya, gentayangannya mau apa gitu kan. Dan warganya kan banyak. Masa cuma sisa 3 orang gitu loh. Iya. Maksudnya apa gitu? Cuma gue ngeliatnya gini, dari sisi yang lain ya. Bahwa gue sempet nyari desa ini, nama desa ini. Itu kalau nyari di Google itu nggak ada, Bray.
Namanya desanya itu nggak ada. Nama desanya nggak, cuma nama daerah. Oke. Nah, daerahnya itu daerah perkebunan, PTPN. Perkebunan karet. Perkebunan karet, PTPN perkebunan karet, namanya kayak unit 1, unit 2, ada Y apa gitu kan. Nah, di sini itu nama desanya itu nama unit perkebunannya, daerahnya di situ. Gitu. Bukan nama desa. Oh. Nah, gue juga sempat melihat untuk desain rumah-rumah warganya itu modelnya kayak rumah yang apa namanya sama semua lah. Oh, kayak rumah ibarat kata lu kayak rumah dinas. Rumah dinas Iya. gitu. Jadi gue mungkin berpikir bahwa bisa jadi itu warga yang tinggal di situ itu karyawan PTPN. Oke. Ya ini mungkin positif gue aja ya. Iya. Warga yang anggaplah udah kerja di situ, udah beres, ya pulang gitu kan. Mungkin di situ sisa 2-3 orang itu karyawan PTPN yang udah permanen lah gitu kan. Oke. Tapi kalau ini Bray, kalau yang dibilang sama si apa namanya yang channel Lentera itu si Bang siapa lah, dia nanya ke Bude kenapa nggak pindah gitu kan, nggak ikut pindah. Faktor ekonomi Bray. Oh iya. Kayak gitu, faktor ekonomi. Jadi ya apa namanya ya kerja sehari-harinya ya dari karet dari itu. karet. Iya, kayak gitu. Makanya mereka nggak pindah. Tapi seperti tanya juga kan sekarang masih ada nggak yang kayak gitu-gitu? Terus kata si siapanya Budenya itu udah nggak ada. Semenjak ditahlilin kan ada tempat tahlil kayak gitu. Oh jadi artinya untuk saat sampai ini 7 hari. Yang jadi petani getah itu cuma si Bude sama ada tiga warga Tiga warga itu ya, aja ya. Tiga warga di situ. Oh berarti udah nggak aktif itu ya? Udah nggak aktif kayak begitu. Nah cuman kan kalau menurut gua yang gua tahu ceritanya itu katanya si almarhum Bayu ini nongolinnya bukan pakai pakaian apa namanya pakaian pocong Bray. Pakaian biasa ya, contohnya kayak misalkan minjem apa namanya asahan pakai pocong begini gimana, minjemnya gimana pakai gigi ya asahnya juga bingung. Iya berarti kan pakai baju biasa iya. Kayak begitu. Nah terus bahkan rumahnya pun itu sampai ditulis kayak ada lafaz Allah di situ Bray, rumah almarhumnya. Iya kan kayak gitu. Nah terus sampai si yang Lentera ini tuh dia sampai kayak uji nyali gitu loh Bray, di rumahnya itu Bray, di rumahnya si Bayu itu. Nah terus kayak nongol kayak ada mata gitu Bray, nongol mata pocong, bukan mata pocong, mata kayak pokoknya mata bulu mata bersinar. Iya mata bersinar gitu. Cuman si dua orang ini, si abang-abang ini dua ini dia nggak tahu itu mata apa gitu. Sempet lihat itu. Sempet ngeliat di kameranya. Cepet dikasih apa namanya not merah. Uji nyali begitu. Nah mungkin nanti kita bikin kayak begitu Bray. Seru ya. Mata siapa tuh? Ini mataku. Mana matamu? Orang gila. Gitu kayak gitu cuman bisa anggota tentara aja sama ya, bisa kayak gitu. Iya, kita mah kabur aja udah. Tapi kita boleh juga Bray, kita bikin yang tadi kita bikin apa namanya hunting kayak gitu, jadi kita bikin vlog gitu. Nah terus kita pencahayaannya satu aja dari center aja. Boleh terang itu Bray ya. Setahu terang ya boleh. Nah terus mic-nya boleh nih kita pakai kayak gini nih. Nah jadi nanti dongle-nya masuk ke HP lu. Boleh. Ya kan masuk ke HP lu, terus videonya pakai handphone gua. Nah terus ya mobile aja. Gimana lu? Ini jangan ada. kan ini kan apa namanya? Suaranya kan sensitif banget kan, kedengeran banget kan ini kan. Ya kayak gitu Bray. Nah kita bikin nanti kayak gitu. Ya lumayan juga sih buat gua kenapa antusias ya. Maaf aja nih gua salah satu orang yang nggak terlalu percaya lah. Ada setan yang bisa nongol. Kayak begitu. Wah, kayak boleh nih buat pengalaman Bray kalau buat gua sih. Tapi emang seumur-umur belum pernah ditongolin kayak setan begitu bener-bener real gitu Bray? Kagak. Jadi yang gua alamin itu ya cuma suara gitu ya. Sama orang-orang di sekitar gua gitu. Wah, ada itu ya cuma ngomong ke gua aja. Iya, tapi kita belum melihat lah ya. Suara kayak terakhir tuh di kantor tuh. Suara meja kegeser gitu. Tapi nggak ditongolin yang geser siapa tuh nggak ada. Iya. Nggak kelihatan. Berarti lu sosok orang yang berani, Bray. Ya karena belum lihat. Gue bisa ngomong begini karena belum lihat. Oke, kita lanjut lagi ke Pocong Bayu lagi, Bray. Oke, siap. Jadi kalau menurut gua itu ya benar yang tadi lu bilang, Bray. Jadi kan si Bayu ini ngegentayangin nyator-nyatorin warga-warga, mungkin dia ada sesuatu yang harus pengen diomongin Bray.
Satu mungkin itu. Bahkan kedua mungkin gara-garanya itu mungkin bukan kayak mungkin dia bilang ada something wrong lah, kayak misalkan dia bukan pengennya, gue tuh mantinya sebenarnya tuh bukan digantung diri ya kan, atau jadi, di apa ya kan, bisa jadi. Karena kan gak ada olah TKP, bener gak sih, ada olah TKP gak sih Bre? Nggak ada kan? Nggak dibahas kok di YouTube itu. Oh nggak dibahas ya? Enggak. Iya, maksud gue tuh kayak misalkan tuh jadi ketahuan, oh meninggalnya gini nih almarhum ya kan? Iya. Ya kayak gitu Bray. Nah itu dia soal maksud ada isu teror hantu Bayu ini, gue juga sempet browsing juga Bray, bahwa ternyata itu di tahun sekitar 2023-an atau 2022 lah, gue lupa. Itu ada gugatan warga ke PTPN. Oke. Gugatan soal penggunaan hak guna usaha perkebunan karet itu yang ditonggak atau apalah gitu. Nah itu saling ini Bray, warga adat itu sama si PTPN itu gontok-gontokan. Nah itu kan kasus sengketa tanah gitu kan. Nah bisa masuk akal, bisa relevan ke kasus Bayu ini. Mungkin nih, analisa gue aja. Jadi kayak warga itu sengaja diusir secara halus. Jadi mungkin warga atau yang disebut karyawan yang mendiami rumah-rumah itu yang di Desa Wai itu bahwa apa namanya udah apa namanya, gue ngerinya ini isu yang dihembuskan warga yang bersengketa ini, warga adat, bahwa ini bukan tanah kamu, ini tanah saya. Kamu pergi gitu, urusan kita tuh sama perusahaan, kamu pergi aja. Cara ngusirnya ya udah kasih aja isu hantu kayak begitu. Tapi terus yang orang-orang pada ngeliat itu berarti bohong dong, Bray? Ya gue nggak ngerti lah soal siapa yang ngeliat. Ya kita kan bisa aja bikin, kamu lihat gitu kan. Maksudnya dibikin cerita hoak gitu. Gue nggak ngerti soal intimidasinya seperti apa. Ya, mungkin itu mah opini lu aja kayak begitu. Karena memang berita itu ada. Berita soal sengketa PTPN 7 ini yang mengelola karet sama warga adat kayak gitu. Itu ada beritanya, Bray. Tapi kalau menurut gue sih kalau sampai ke ranah itu nggak mungkin sih, Bray. Sampai maksudnya tuh sampai dia harus nyampe nakut-nakutin warga kayak begitu, sampai ibarat kata diusir secara halus, ibarat kata ya kan. Kalau menurut gue sih nggak sampai segitu. Kalau menurut opini gue sih itu menurut gue bener, Bray, dengan apa yang warga ceritain. Terus dengan warga yang pada pindah itu mereka itu pada ketakutan, Bray. Ya begitu ya, pada ketakutan. Ya sekarang ya siang sama malam kok ditongolin gitu ya kan. Ya mereka juga yang pada pindah juga nggak mau ngambil resiko ya kan. Nah, betul. Ya entah masalahnya berkepanjangan lah atau masalahnya apa ya kan, nggak tahu, Bray. Ya kan. Ya makanya kita yang di sini ya anggap aja itu emang itu halusinasi mungkin ya. Kan kita nggak ngalamin gitu kan. Warga sana kan kita nggak tahu kondisi mereka, apakah emang dibohongin, apakah mereka bohong, atau mereka emang benar-benar ngalamin ditampakin si hantu Bayu ini, pocong Bayu. Gitu. Kan kita nggak tahu gitu kan. Ya kalau gue sih ngikapinnya ya kayak gitu, bahwa faktanya beritanya ada. Dan buktinya PTPN itu nggak nambah warga lagi kan ke desa. Cukup 3 aja. Kalau emang itu masih produksi dan sengketa selesai, itu pasti datang lagi buat nanam manen si karet ini. Petang karet. Produksinya udah selesai ya. Lalu, Bray, nampaknya si Mono kebingungan tuh. Siapa namanya spidol permanen. Ambil thinner ya. Thinner khusus lagi thinner. Aduh, serem. Iya, jadi kalau menurut gua ya mudah-mudahan di nextnya lagi nanti yang Bude sama Padenya yang masih pada tinggal di desa itu mudah-mudahan nggak ada kejadian itu lagi, Bray. Betul. Itu juga sih sebenarnya buat pelajaran kita. Betul. Kenapa buat pelajaran kita? Jadi intinya lu punya masalah besar kecil sama istri sama suami, ya lu selesaiin dengan cara baik-baik. Obrolin secara baik-baik gitu. Jangan sampai lu ribut berdua laki bini sampai kedengeran tetangga kanan kiri depan belakang. Kayak begitu, jangan sampai lah. Bahkan jangan sampai juga sampai yang harusnya ngerebut nyawa kayak gitu, Bray. Sampai kayak bunuh diri, ya kan, kayak gitu lah, amit-amit lah. Jangan sampai lah buat kita semuanya, guys.
Jadi itu buat pembelajaran kita aja. Intinya sih kita banyak-banyak ya kita banyak-banyak berdoa aja lah, Bray, kayak gitu, Bray. Banyak sabar kalau berumah tangga mah. Jangan sampai ada kasus-kasus kayak begitu-gitu lagi lah, ya kan? Betul. Ya, jadi guys, pembahasan kita yang malam ini Kamisteri ini mudah-mudahan kalian terhibur ya guys ya. Namanya ini podcastnya temanya itu adalah Pocong Bayu ya. Jadi kalian kalau belum tahu ini apa namanya cerita dari kita kurang lengkap, kalian bisa tahu cari tahu sendiri ceritanya itu Pocong Bayu di daerah Lampung guys. Nah, jadi itu ada 50 penduduk kalau nggak salah ya, 50 kakak lah ya. 50-an lah. Ya, 50 kakak dan tersisa cuma 3 aja. Nah, kayak gitu. Kalian bisa cari tahu ya guys. Namanya itu Pocong Bayu guys. Jadi guys, terus pantengin ya channel SKR 7 Pride dan terus support channel SKR 7 Pride ini karena kita terus mencari inspirasi baru, Betul, ya kan? betul. Konten-konten baru dan mencari imajinasi yang baru lah, bikin-bikin apalah kayak podcast-podcast yang kita bahas di Kamis Misteri ini. Jadi nanti kita bakal bahas kasus misteri yang belum terpecahkan. Nah, sama ini Bray, kita kasih clue juga nih Bray. Oke. Di next Kamis Misteri video berikutnya, gue pengen bahas kasus misteri ini. 2 udah terpecahkan sih ini mah tapi. Belum terpecahkan, kasus yang di Jepang. Yang gue pernah kasih tahu ke lu, Bray. Botiner aja. Apa namanya? Ini loh, apa namanya sih? Jadi ini keluh aja sedikit. Jadi namanya ada lupa gue namanya, nanti gue coba cari tahu lagi namanya, ntar gue share juga. Boleh. Jadi ada cerobong, modelannya cerobong. Nah, terus ada bocah orang Jepang itu, itu di tahun berapa ya? Masih tahun 1900-an lah kalau nggak salah. Nah, jadul itu. Nah, terus ada cerobong, nah terus ada cewek pulang ke apartemennya apa gitu kalau nggak salah. Nah, terus tiba-tiba di klosetnya itu ada sepatu, Bray. Nah, dicari tahu lah. Nah, dicari tahu ternyata di atasnya itu nggak ngerti lah, pokoknya di cerobong kecil itu ada mayat, Bray, di dalam itu, Bray. Nah, yang bikin bingungnya, Bray, mayatnya itu dia nggak pakai baju. Nah, terus bajunya itu dilipat rapih di dalamnya, Bray. Bingung nggak lu? Bingung lah. Iya, nah sampai polisi pun itu kasusnya kalau menurut gua janggal. Janggalnya kenapa? Karena dibilang polisi itu si yang meninggalnya ini karena katanya 2 versi. Ada yang dia karena hipotermia, kedinginan, terus jatuh ke dalam. Terus ada juga dia kepleset terus jatuh ke dalam. Nah, bahkan sempat dicoba sama bapaknya si almarhum. Dicoba buat masuk ke dalam itu nggak bisa, Bray. Kecil banget ya. Nggak bisa, Bray. Nggak bisa. Oke, nanti kita bakal bahas itu kasusnya ya. Kasus misteri itu, guys. Oke, jadi buat kalian ya, terus support channel SKR 7 Pride. Terus bantu like dan subscribe, guys. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa kemonetisasi. Dan kita cepat mendapatkan cuan-cuan. Dan kita terus semangat, jadinya lebih semangat lagi. Dan apa lagi, Dan? Dan kan jangan lupa kalian juga kalau punya ide, punya saran, kita mau ngapain, itu kalian bisa komen di kolom komentar kita. Betul banget. Dan juga kalau kalian nih nggak suka sama video ini, kalian bisa dislike. Nggak apa-apa, guys, kayak gitu. Ya, Pasti suka lah. Terus kita juga punya sosial media. Apa aja, Bre? Sosial medianya, Bre? Sosial medianya itu ada IG, ada TikTok, sama Facebook. Nah, tiga-tiganya itu SKR 7 Pride. Kalau yang Facebook itu 7-nya pakai huruf. Betul banget, guys. Oke, terima kasih banyak ya, guys ya, di tema kita yang di Kamis Misteri ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, guys. Thank you, guys. Thank you. Dah langsung ke short.